Selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan, saya Yasmineka Putri. Saya Ahmad Marhadian. Saya Tadiki Naufal. Saya Nadira Kansalipah. Saya Terus Brian Lim. Saya Valda Akila. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis NLP di model. Next. Berikut merupakan outline dari presentasi kami. Next. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan profil dari produk kami. Jadi produk kami yang bernama Flowbean merupakan alat pembersih air sekaligus penyaring sampah yang dapat digunakan di berbagai sumber air seperti sungai, kali, laut, dan lain-lain. Produk ini dirancang dengan tujuan mendukung rencana pemerintah untuk mengurangi sampah plastik, terutama yang berada di sumber-sumber air. Pasar utama dari produk ini adalah penduduk yang tinggal di sekitar sumber air, namun memiliki akses yang sulit terhadap air bersih. Produk ini memiliki beberapa fitur seperti pelampung, pompa air, filter fitur remediasi, dan jaring sampah. Next. Selanjutnya, terdapat beberapa value berbeda yang kami tawarkan dari Flowbean. Yang pertama, Flowbean merupakan produk 2-in-1 yang terdiri dari filter air sekaligus penyaring sampah. Lalu, Flowbean juga menggunakan filter fitoremediasi yang terbuat dari berbagai tumbuhan untuk mengurangi kadar limbah dari air seperti limbah besi, tembaga, maupun klorin. Dan yang terakhir, Flowbean juga hadir sebagai produk yang portable karena ukuran yang tidak terlalu besar serta beratnya ringan. Dan berikut merupakan sketsa dari Flowbean yang menunjukkan bahwa Flowbean terdiri dari 2 bagian galon atau tabung serta 7 lapisan penyaringan air dan sampah. Next. Kelompok kami menganalisis alat yang berpotensi menjadi kompetitor bagi Flowbean ini, yaitu Seabean dan Wayshark. Seabean mengumpulkan sampah yang mengapung di pelabuhan dan sungai, dan secara bersamaan mengumpulkan data tentang keadaan saluran air global, serta membantu upaya untuk membersihkan lautan. Seabean juga digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan mengedukasi masyarakat untuk mencegah pencemaran laut. Wayshark dirancang dan digunakan untuk membersihkan sampah plastik, puing-puing, dan biomasa yang tidak diinginkan dari perairan. Alat ini digunakan dengan zero gas emission, serta memiliki jangka umur yang panjang dan jangkauan sinar radio seluas 3 km. Next. Kami melakukan profile benchmark dari produk kami terhadap possible competitors yang tadi dijabarkan sebelumnya. Framework benchmark yang kami gunakan memiliki selection kriteria antara lain aesthetic, ease of use, maximum capacity, features, dan portability. Dan masing-masing kriteria ini diberikan pembobotannya masing-masing. Kami memberikan rating kepada masing-masing produk, yaitu Flowbean, Seabean, dan Wayshark, dan mengalihkan rating kriteria dengan bobot yang telah ditentukan. Hasil yang kami dapatkan adalah Flowbean dengan rating tertinggi sebesar 3,55. Selanjutnya, kami memilih new product development model yang sesuai dalam pengembangan produk kami. Dan pilihan kami jatuh pada stage gate model. Stage gate model ini sendiri terdiri dari 5 tahapan dan di antaranya terdapat gate. Pada gate ini, kami bisa menentukan apakah akan langsung lanjut ke tahap berikutnya atau perlu dilakukannya pengulangan. Next. Berikut penjelasan 5 tahap pada stage gate model. Pertama, terdapat discover. Pada tahap ini, kami mencari dan menemukan peluang. Hal ini dapat dicapai dengan menyelidiki kebutuhan pasar atau masyarakat dan melakukan brainstorming ide melalui metode mind maps dan brainstorming. Kedua, terdapat tahapan scope. Pada tahap ini, kami mencoba mengidentifikasi apakah ide tersebut layak dan dapat menghadirkan peluang pasar. Hal ini dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT. Yang ketiga, terdapat desain. Setelah ide terbentuk dan terdapat visi yang jelas tentang produk, kami menganalisis dan mengidentifikasi produk yang terdiri dari customer, market, dan technical yang berujung pada business case, project plan, dan feasibility review. Selanjutnya, pada tahap develop, kami akan menerapkan rencana yang telah disusun dari tahapan desain dan menerapkannya dengan membangun prototipe produk. Timeline tahapan ini sangat penting untuk mencapai 5 faktor dengan metode SMART, yaitu specific, measurable, actionable, realistic, dan time bound. Selanjutnya, pada tahap scale up, kami melakukan berbagai pengujian, baik itu dari lab, pabrik, dan pasar, untuk memverifikasi dan memvalidasi produk yang baru diusulkan. Dan pada tahap terakhir, tahap launch, setelah produk melewati semua tahapan ini, kami langsung menuju ke tahap peluncuran, di mana produk tersebut diperkenalkan ke pasar berdasarkan strategi pemasaran. Pada pemasaran,
Ini memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan kebutuhan pasar dan meningkatkan eksposur pasar untuk produk yang telah kami buat. Next. Karena terdapat 5 stage yang telah dijelaskan sebelumnya, beserta gate, di antaranya milestones dari proyek kami menjadi lebih jelas, dan hal ini akan berdampak pada berkurangnya resiko kesalahan yang mungkin terjadi, yang nantinya akan meningkatkan kemampuan produk kami untuk bersaing di pasar. Next. Dari hasil analisis new product development yang kelompok kami telah buat, kami mempelajari beberapa insight dan takeaways. Yang pertama, kita harus memastikan produk dibuat dan dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kemauan pelanggan. Kemudian, membandingkan produk yang telah kita buat dengan kompetitor merupakan hal yang krusial agar kita mengetahui competitive advantage dari produk yang telah kita buat. Yang terakhir, kita harus menentukan model new product development yang paling sesuai untuk produk kita dengan mempertimbangkan kompleksitas produk dan proses pembuatannya, agar produk yang dibuat dapat bersaing dengan kompetitor dan mengurangi resiko serta potensial error dalam menginovasikan produk. Next. Berikut merupakan beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi kami. Next. Dan sekian dari presentasi kami mengenai produk inovasi kami, yaitu Flowbean. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.